Oke, di sini saya akan melakukan praktikum PK, fungsi pena. Pertama-tama di sini ada alat dan bahannya. Pertama memakai APD terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan dengan alkohol. Lalu pasang handscoon dan juga masker. Di sini ada tourniquet, ada alasnya, lalu ada plaster, ada kapas kering basah, dan juga ini sebagai tabung EDTA dan ada suntikan steril. Pertama-tama pasien tangannya seperti ini di sini. Oke, dilihat senanya. Kalau tidak terlihat, tangan dikepalkan, lalu memasang tourniquet terlebih dahulu. Tourniquetnya pas, jangan terlalu kencang atau terlalu lemah. Lalu pemasangan tourniquet ini sepenuhnya satu banding saja. Di sini Pak, suntikannya steril Pak ya, belum ada dipakai. Lalu pertama-tama saya beri alkohol swab terlebih dahulu di cairannya, lalu disuntik dengan 10 sampai dengan 30 derajat seperti ini. Tangan kiri memegang, jika sudah masuk dia akan ada tanda di sini. Kita lihat di sini darahnya masuk, lalu kita tarik secara perlahan. Oke, sudah. Jika sudah masuk, kita lepaskan, kita kasih ini, kita lepaskan terlebih dahulu, lalu kita pasang tester. Selanjutnya dikepalkan Pak. Jadi seperti ini. Sudah dilepas. Lalu darah yang tadi sudah diambil, kita masukkan ke dalam tabung EDTA. Dilepas ininya, lalu masukkan ke dalam tabung EDTA, masukkan ke dinding-dindingnya secara perlahan, jangan disemprot secara cepat, hangat saja di dinding-dindingnya. Oke, udah. Lalu ditaruh, masukkan ke sini semua bahan-bahan yang telah dipakai. Lalu ini tabung EDTA nya sudah dimasukkan darah. Kita bentuk angka 8, kita homogenisasi. Oke, udah. Lalu kita akan lanjut ke HB Sahli. Oke, untuk fungsi pena sudah selesai hari ini untuk praktikum pertama. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kadar HB secara Sahli, di mana ada beberapa alat, contohnya seperti hemometer Sahli. Ini di dalamnya ada Sahli pipet, ada calibration tube, ada komparator blok. Lalu di sini ada reagennya, ada HCl 0,1 net N, dan ada Aquades. Lalu pertama isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 N atau sampai garis tanda 2 terbawah yang ini. Lalu setelah diisi, isi semprit yang berselang. Dulu masih pakai pipet Sahli, tapi sekarang sudah pakai suntikan tapi yang berselang. Lalu diisi dengan darah sampai garis tanda 20 mikroliter. Lalu bersihkan pipet Sahli, bersihkan semprit yang ada selangnya itu, dari darah yang masih menempel pada ujung-ujung semprit tersebut. Lalu masukkan semprit tadi ke bagian dasar tabung pengencer yang telah diisi dengan larutan HCl 0,1 N dengan aliran darah dari pipet Sahli ke dalam tabung pengencer sehingga darah bercampur dengan HCl 0,1. Cegah terjadinya adanya gelembung udara di sini pada HB Sahlinya. Lalu cuci semprit tadi menggunakan air. Lalu campur darah dengan larutan HCl dengan baik sampai terbentuk warna coklat. Warna standar itu warnanya coklat. Lalu setelah itu ditambahkan Aquades, tetes demi tetes di sini.
Tetes demi tetes sambil setiap kali diaduk sampai terbentuk warna yang sama dengan warna standar. Setelah itu persamaan warna dengan warna standar yang harus sudah tercapai dalam waktu 3-5 menit seperti ini. Nanti warna standarnya seperti ini. Lalu nanti dilaporkan hasilnya biasa kalau ada 9,0 atau 9,5. Baik. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi tentang morfologi leukosit di praktikum pertama di tugas yang ketiga, di mana pertama-tama di sini ada neutrophil segmen. Dia memiliki sitoplasma yang bergranul. Lalu di sini ada neutrophil batang, bentuknya seperti kacang merah, di mana sitoplasmanya juga bergranul. Lalu di sini ada eosinofil, sitoplasmanya bergranul, bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada limfosit, dia tebal intinya, hampir menutupi granul. Di sini hampir menutupi sitoplasma, tapi di sini dia tidak memiliki granul sitoplasmanya. Lalu sama juga seperti monosit, sitoplasmanya tidak bergranul dan bentuknya seperti girus otak intinya ini. Lalu ada basofil, di mana basofil ini granulnya, sitoplasmanya menutupi intinya. Inti dari basofil ini. Lalu di sini ada eritrosit dan juga di sini ada trombosit atau platelet. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan fungsi kapiler. Pertama-tama di sana ada alatnya disediakan, ada kapas kering, kapas basah. Contohnya ini aja, kapas kering, kapas basah. Lalu ada objek gelas yang nanti kita akan menaruh darahnya di sini. Lalu juga saya akan memakai APD lengkap, sarung tangan dan juga masker. Pertama-tama kita mencari jari yang di sini, yang sini 2, 3 dan juga 4. Yang ini tidak, 1 dan 5 tidak. Kita lihat di antara ketiga ini, apakah ada luka atau tidak, ataukah normal-normal aja, tidak ada luka bakar. Contohnya saya ambil yang ini, lalu kita suntik dengan alat seperti ini, disuntik. Nanti sebelum disuntik jangan langsung suntik seperti ini, tapi kita asepsis terlebih dahulu. Kita kasih asepsis, contohnya ini sudah ada alkoholnya. Kita asepsis, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah itu contohnya ini udah kering, kita suntikan. Oke, suntikan. Untuk darah yang pertama, kita jangan ditekan-tekan seperti ini supaya darahnya keluar, tapi kita kasih kapas kering. Kita usap dulu untuk hapusan darah pertama. Setelah diusap, langsung kita taruh di objek gelas yang tadi. Ini. Setelah itu nanti kita akan lakukan seperti ini, 30 derajat atau 20 sampai dengan 30 derajat. Kita tarik ke belakang dulu, baru kita kayak gini. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke SADT. Oke, di sini saya akan melakukan sediaan hapus darah tepi, di mana tadi kan darah yang sudah diambil di sini, lalu kita lakukan pergeseran darah seperti ini, contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Lalu setinggi 20 sampai 30 derajat. Darahnya jangan misalnya di sini jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit banget. Lalu pertama mundurkan ke belakang. Oke, sudah. Lalu hidupkan ke depan. Sampai membentuk seperti lidah nanti di sini. Setelah itu kita keringkan sampai dia kering.
Anggap aja ini udah kering. Nanti kalau ini udah anggap aja udah kering, lalu kita tambah fiksasi dengan metanol. Contohnya ini metanol, dikasih metanol, tetes di sini. Oke. Diamkan sampai kering. Biasa sampai lebih daripada 10 menit. Setelah ini kering metanolnya, nanti kita lakukan kita kasih larutan Wright. Larutan Wright itu nanti kita taruh di sini, tapi jangan kayak seperti metanol sedikit-sedikit saja, tapi seperti kalau Wright ini dia sampai menutupi objek gelas, sampai luber kemana-mana dia. Oke, kita tunggu. Karena kegunaannya di mana supaya tadi nanti tidak dua kali kita mengerjakan jadi nggak apa-apa, mau aja. Oke, ditunggu biasa sampai 7 menit. Setelah itu, misalkan ini udah kering lagi, nanti kita kasih penyangga dengan pH-nya 6,4. Kita kasih penyangganya. Sama seperti Wright, dia sampai luber. Oke, sudah. Bila sudah ini sudah kering juga, nah, lalu kita cuci dengan air. Kita cuci dengan air. Airnya jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu kencang, sedang-sedang aja. Setelah itu kita cuci dengan air. Contohnya ini air nanti cuci seperti ini, kita cuci. Ini airnya keluar iklannya. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti supaya cepat kering, kita lakukan seperti ini bentuknya. Nanti yang lidah itu di atas, karena yang akan kita periksa. Lalu kita sanggah seperti ini, membentuk vertikal, supaya nanti cepat kering. Oke, untuk sedia nafas darat, tapi itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara hitung jenis leukosit. Di mana pertama ada basofil, di sini ada eosinofil, batang, segmen, sampai dengan monosit. Di sini tempat-tempatnya tidak bisa diubah, harus berurut seperti ini. Lalu di sini kolom 1 sampai dengan 10, di mana setiap kolom harus berisi 10, harus berisi 10. Dan biasa hasilnya nanti akan 100. Lalu untuk contohnya aja langsung, dimana kalau misalkan didapatkan batang 10, segmennya 10, maka batang 5, batang 5, segmennya 5, maka didapatkan hasilnya 10 di sini. Berarti bisa lanjut ke kolom 2. Sedangkan kalau misalkan basofilnya 5, habis itu batangnya hanya 2, maka didapatkan hasilnya 7. Berarti basofil 5, batang 2, hasilnya 7. Untuk di lapang pandang yang kita dapat nanti. Sedangkan itu belum sampai dengan 10. Maka gimana? Jadinya kita lanjut ke lapang pandang selanjutnya. Misalkan lapang pandang selanjutnya didapatkan, tadi kan ya sebelumnya 7, lapang pandang selanjutnya didapatkan misalkan limfositnya 3, lalu ada monositnya 2. Nah, itu bagaimana? Jadi sembarang kita memilih yang mana, limfosit atau monosit, maka jadi nanti basofil dan batang tadi 5, batangnya 2, 7, maunya limfosit, misalkan limfosit tadi 3, berarti 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3 berarti 10. Oke, hasilnya sudah 10 di sini. Lalu monosit kemana? Monosit nanti ke kolom 3. Monosit taruh di kolom 3 di sini. Diisi, misalkan tadi dapatnya 2. Jadi di sini 2, lalu nanti lanjut lagi ke lapang pandang selanjutnya sampai dia 10 lagi di kolom 3 ini. Kalau sudah 10 lagi, nanti keempat sampai dengan ke kolom 10. Baru dihitung berapa hasilnya, apakah 100 atau tidak. Biasanya harus 100 hasilnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Berikutnya saya akan melakukan masa perdarahan. Masa perdarahan itu ada 2, ada cara IV dan cara DUP, di mana saya memakai APD terlengkap, ada masker, ada
spoon. Di sini juga saya sediakan lancet, ada kertas saring, lalu ada spek nanometer. Oke, baik, akan kita lakukan minta pasiennya untuk menyediakan untuk bersedia akan ditaruh spek nanometer ini. Oke, di sini saya akan melakukan cara IV, di mana yang tadi selanjutnya dari masa perdarahan tadi, ini saya sudah pasangkan spek nanometer, lalu kita pompa sampai dengan 40. Sudah 40, kita biarkan seperti ini. Setelah itu kita kasih ampas alkohol di bawah 3 cm di pos akubiting di sini. Setelah itu nanti kita kita tusuk dengan lancet di bawah sini pos akubiting, kita tusuk. Nanti kita kasih kertas saring. Contohnya seperti ini, kasih kertas saring, tapi jangan terlalu ditekan kulitnya. Kita tunggu sampai darahnya. Dan kita juga jangan lupa nyalakan stopwatch ya. Nyalakan stopwatch. Tunggu kasih darah. Lalu contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di sini minimal di atas 5 mm. Kalau misalkan di bawah 5 mm maka pendarahannya jelek, terus tidak baik. Ini kita dapatkan ada 6, berarti selama 3 menit. Kalau 3 menit itu normal, karena normalnya di antara 1 sampai dengan 6 menit. Ini merupakan cara IV. Bila menggunakan cara DUK, dia lebih mudah, lebih simple, di mana dia tidak memerlukan spek nanometer, hanya memerlukan lancet tadi, ditusuk di kuping. Setelah itu darahnya sudah keluar, baru nanti kertas saring kasih. Setelah itu kita baca. Oke, itu aja perbedaan dari IV dan DUK. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan masa pembekuan. Jadi pas tadi sudah ambil fungsi vena, kita akan melakukan masa pembekuan memakai lengkap masker dan juga sarung tangan. Lalu kita mengambil cc. Pas sudah lagi diambil ini, kita nyalakan stopwatch. Kita nyalakan stopwatch. Pas sudah kita ambil, nanti kita lepas dulu spritnya tadi, jarumnya tadi dilepas. Baru kita taruh di tabung, masing-masing tabung. Taruh masing-masing tabung, sebanyak 5 cc tadi, taruh di 4 tabung. Stopwatch-nya masih dijalankan ya, stopwatch-nya masih dijalankan. Oke. Jadi misalkan di tabung ada tabung pertama, ada kedua, 3, 4. Misalkan tabung pertama di sini, contohnya ini tabung pertama didapatkan di menit kedua. Jadi kita lihat apakah dia sudah kental, kita ginikan apakah dia sudah kental, tapi tidak perlu seperti ini ya. Tapi kita lihat aja darahnya apakah sudah mengental, itu bisa disebut pembekuan, bukan darah. Jadi kita tunggu dulu, nanti di 2 menit ini sudah ke menit, misalkan di menit 2 menit 30 detik, oke, didapatkan masa pembekuan di 2 menit 30 detik untuk di tabung pertama. Untuk di tabung pertama sudah didapatkan, langsung ke tabung kedua. Tapi kalau misalkan tabung 2 misalnya belum dapat masa pembekuannya, kita lanjut ke tabung 3, jangan, harus tabung 2 terlebih dahulu. Nah, tabung 2 kita lihat di menit ketiga, masih belum dapat, coba kita turunkan lagi, misalkan dapatnya 3 menit 10 detik. Dapat 3 menit 10 detik, oh ya, sudah kental darahnya. Lalu di tabung ketiga, kita lihat, di menit keempat dia dapat pembekuannya sudah kental, menit keempat. Lalu misalkan di tabung keempat lagi, tabung ketiga tadi di menit keempat, ini tabung keempat di menit, misalkan di menit kelima. Oke, di menit kelima sudah kental, apakah belum? Oke, udah kental di menit kelima. Jadi untuk hasilnya nanti dilaporkan, yaitu tabung 2, 3, dan 4 kita laporkan hasilnya, lalu dibagi 3. Oke.
Itu aja untuk masa pembekuan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan rampelit, di mana rampelit ini akan dilakukan tes pembendungan, di mana tes pembendungan pertama-tama sebelum melakukan tes pembendungan, kita tensi dulu pasien yang akan dilakukan rampelit, di mana misalkan didapatkan hasil 120/80, maka sistol dan diastolnya ditambahkan, berarti 120 ditambah 80 sama dengan 200, nanti akan dibagi 2, sistol dan diastol dibagi 2. Didapatkan hasil 100 mm Hg. Maka nanti kita akan melakukan pembendungan di sini, di fossa cubiti, di sini fossa cubiti, lalu turun 4 cm, distal 4 cm, distal dengan 4 cm, lalu dengan lingkaran sebanyak 5 cm. Nanti kita lihat apakah ada petek Y atau tidak. Petek Y tidak menonjol, dia hanya berwarna merah, bercak-bercak merah nanti di sini. Lalu bila lebih dari 10 maka bisa dikatakan positif. Bila kurang atau tidak ada maka bisa dikatakan hasilnya negatif. Oke, akan kita lakukan. Oke, di sini saya akan melakukan rampelit, di mana untuk kelanjutan tadi didapatkan hasil 100 mm Hg dari sistol diastol 120/80. Dibagi 2 maka hasilnya 100. Jadi kita akan melakukan pembendungan ini selama 10 menit. Bila pasien grogi nanti kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya gimana pasien keadaannya. Lalu kalau misalnya anamnesis tidak lengkap, ginjalnya. Nah, ini akan saya lakukan pembendungan di sini sebanyak 100 mm Hg. Seperti ini. Ini dilakukan selama 10 menit. Nanti kita lihat di sini. Kita lihat apakah ada warna merah atau tidak. Sini memang agak kencang ya. Oke, seperti ini aja. Nanti kalau sudah, nanti ada petik Y, apakah ada petik Y atau tidak. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir ini saya akan melakukan sistem darah tes ABO, di mana yang disediakan ada tisu, ada pengaduknya, ada dan juga antiseranya. Antiseranya berdasarkan seperti tabel yang di tes ABO ini. Ada anti A, ada anti B, ada anti AB, dan ada anti RH. Jadi pertama-tama kita harus mengambil darah dulu dari pasien, bisa fungsi kapiler atau fungsi pena. Setelah itu nanti kita tetes satu demi satu di anti A, satu di anti B, satu di anti AB, dan satu di anti RH. Setelah itu nanti kita tetes untuk anti A, kita tetes anti RH-nya anti A. Lalu untuk anti B, lalu anti RH. Setelah itu kita akan mengaduk dengan pengaduk ini. Kita aduk. Setelah kita aduk, jangan langsung ke anti B karena nanti akan tercampur sisa-sisa dari anti A tadi. Jadi kita menggunakan tisu, kita lap, lanjut lagi ke anti B, lanjut lagi ke anti AB, lap lagi dengan tisu kering, lalu ke anti RH. Oke, ini udah selesai. Nanti kita lihat hasilnya di aglutinasi. Oke, ini untuk lanjutan dari aglutinasi tadi, di mana tes ABO-nya sudah didapat. Ini contohnya saya ambil aja yang warna seperti ini. Ini yang belum teraglutinasi, tapi yang titik-titik seperti pasir ini teraglutinasi ya. Lalu di sini misalkan contoh anti A-nya teraglutinasi, anti B-nya tidak teraglutinasi, anti AB-nya teraglutinasi, maka didapatkan hasil golongan darahnya A. Bila anti B-nya yang teraglutinasi, anti A-nya tidak teraglutinasi, anti AB-nya teraglutinasi, maka hasilnya didapatkan golongan darah B. Tapi kalau anti A, anti B, anti AB
tidak teraglutinasi, maka disebut golongan darah O. Lalu untuk perbedaannya untuk anti RH ini, kalau anti RH misalkan teraglutinasi berarti positif, RH positif. Kalau tidak teraglutinasi berarti RH-nya negatif. Baik, untuk tes ABO sudah selesai, sampai situ aja.